Kan sering ditanggapi tiang. Terus kalau pulau ke dealer, nak beli sepeda motor, kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Aku saya kan lagi diharam nomor kedua akad dalam satu bar. Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora dua akad, Gus kok Mas go duit 600.000 wis jelas iku apik. Apik kredi. Bata fikir-fikir. Dua akad piye sekaruan go duit mau 600.000. Pokoknya go duit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Terus dimilih kok sitok. Eleng-eleng mulane nabi ne wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa idanu bi harbin minallahi wa rasulih tapi wong kok ora nambah iki ora diakal tenan medhit kok nganti ngono pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih misale kula utang Mustofa 2 juta ngono kula diutang Mustofa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang bali piro itu. Misalnya tiap nagih pun tak ada duit 200.000, dan nagih pun bidu 400.000. Karena misalnya SMS-an tak biru, misalnya nelpon tak biru, kurang mangkelin. Karena ngono pulau nyaure mau pas 1 juta, padahal nagih bolak balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae repot, sing ngomong sopo. Ya mesti salah ra nyaur-nyaur ora ono bare tak ngono. Mulane agama ora oleh ngono, pokoke illa antakuna tijarotan antara mulane urip saling rido, nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur iki kok bulet kok karu-karuan ngono. Kok ruwet ya agama nek stok ngopo wis jual beli ku ruwet. Nah cerita sing diceritakan Kanjeng Nabi itu kan tepaan nih, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah tepaan itu sakit riyen kayak kasus yang diceritakan Nabi Nabi ini. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Mengko wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman, untung wedhuse wedhus wedok. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku wedhuse wedok susune lagi pas akeh. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takut Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah itu nak wedhus wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untuk wedhus wedok. Tapi nak wedhus cempe cuwili buli. Ora susune bingung gak. Jadi hukum itu gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ora tepak yo bingung tenan. Untung wedhus napa? Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasil. Ini dihitung ono servis untuk nopo susu. Ora darani riba, balik mana kok ora darani nopo riba. Mane hati-hati, gue coba khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Ada urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akal. Iso dinalar. Misale kalau diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kalau nambahi 200.000 asal tidak dalam akad. Dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu yang riba perkara ini wes jelas paham ya, wes apa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal nutangi gampang tapi balik no luwe, tapi masyhur itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal, bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis.
Semuanya ya angel zaman sekarang Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba itu kuno. Sekunani kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohnya gak pas. Ya contohnya kadang betul apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Tapi kabeh ulama darani ngene iku riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Kemudian ini bakas Quran ini bu, apa? Jadi ciri khas Nabi Syuaib ini bu bakas wong ora oleh ngurangi apa? Timbangan. Tegene umat Nabi gini wow Islayan wa idza qaluhum aw wazaluhum. Sani bahas Quran wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula yang penting kula terangno nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atas kalau ngaji sore wau buat enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai nabi ada. Ini penting kalau terangkan karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini ngono ini tek asli hadis masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malah kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa mau di'ala binahdalah masih kurang satu apa? Data. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labina kata Nabi ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo Nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang Nabi sebelumnya ditopang Nabi sebelumnya sampai Nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa nggak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Bukan sakit diwali. Jadi ngeten nggih sampean tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah sampean gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala ulai syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" "Ampun Gusti." "Seksim sapa?" "Muhammad." Nabi Ibrahim ditanya, "Wis nglakoni dadi dzambi enggak?" "Seksim sapa?" "Muhammad." Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catuan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean gitu apa? Bolongan dulu. Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Ya, silsilah jadi dalam bahasa Arab no? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus nggak bocor, nggak gereng, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham tak maksudnya? Saya kalau rantai protol, itu sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure.
Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge itu nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorokin teter taplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono, mergo Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri, alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', alim tenang. Imam Nafi' di guru sahabat jenis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ibu gurunya salah. Bukan gurunya dibeli gurunya salah. Gurunya salah. Artinya ilmu kita dari kabeh. Mulane misalnya saat ini kula kok gak ngalim misalnya, kula orang ngalim terus keliru. Kula teder, sampeyan gurine luwe teder. Mergo dicatoki raket nek coplok. Lah mulane anggere wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya saat ini ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok ngono wae, ora usah ono terusane, paham ya? Kudu mandek aja kok wong Jombang, mesti kok ngono tok terus mandek wis. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kowe balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ini gue bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustafa takoki, "Mus, kayak maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Guru bener nanti dok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustafa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya kalau bahasa Arab misalnya. Lah kok guri-gurine syahadatnya telu. Kok berarti protolnya mulai iki. Nah kok ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya sama tak bedai. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik komisor. Ditarik komisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham ya maksud. Mergo rantai ditarik komisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik orang protol, kan raja Minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol bulan juri. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini benar, berarti dulu benar. Makanya saksinya gue sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu? Dia silsilah disebut apa? Silsilah. Nah, ini cara dia Jawa, kepaten obor, kepaten silsilah. Wanurian dari ngapal Al-Quran udah wih bapak hak buyut-buyut itu ngapal Quran sekali kira apal kepaten obor itu pasti misalnya bapak kalau apal Quran akhirnya anaknya mesti ono singisen rapal meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal misalnya saya hafal bapak saya, mbah saya, biasa saya hafal sekali saya ada hafal nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang serapal rapal bapak ya rapal enggak butuh gula lebih gampang bapak bebah ya rapal. Lalu kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang jo muni ngono. Santri tak kon ngapal orang jus jare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran wis wae ya repot. Jadi wis bener sih paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan, Bang. Sangat-sangat beralasan. Dan tidak masalah pemacaan wis. Wis lumayan. Wis berarti keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol lah itu masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga sing goblok nyatok ke gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cacoki jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah sing ngisor.
Mulane bukti nak ke Indonesia ku alim-alim, nanti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Enggak wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud di alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih wali. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata bocah Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh kono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti wis ya bener maksudnya wis. Yo jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Lan kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya. Mulane corong Jawa aja kepaten obor sekali mati silsilahnya nanti nopo panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya. Mulane nabi dadi ukuran nopo? Terakhir. Iku mau ana boto kok iso nempel kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nempel kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat kok boto iki kuat kan tetep pas. Wong tempelane mboten nopo? Mboten kuat. Nah, ini sebenarnya itu mulanya medeni uang kok sampean barang sebenarnya cek kuat gak jadi foto baru kalau mati misalnya kau tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koko ya orang melok itu perkara. Nah, semua kau sebenarnya aslek langsung leren naik juga mata rantai, ngoke mata rantai kesalah. Jadi disebut agama itu silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener, ngisore bener, ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol, sing protol itu dimulai salah. Dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi seksi para nabi kok Nabi Muhammad. Jadi cara rantai kok jumlahe 20 atau 100. Tuwarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tuwarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin salah satu krokos gak protol mesti ono sing protol. Iku mulane seksi ku sing wong iki. Ani wajib nabika ala haula inapa syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajib nabika ala haula syahid. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Berkologikane tadi wong ra menahi dadi saksi yo gampang kok diubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Dan kata sekolah misalnya mau coba Jalalain, ya bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat, ya salah terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya nopo? Babahnya salah. Boy gua angel kang dandanane kok aliran sesat wae angel. Wong sesat iki di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula gak ada guyonan kathah tentang nopo aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah nopo? Sudah. Nah, kita ini berjumlahnya ketika Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacili, saya ngomong begini. Cung sing penting mangan. Terus dia hanya berdasar teks. Memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cacili mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwe pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir
Demi guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Orang men dipateni. Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak mergo nganggo guru, nganggo tektok. Ya fatul musyrikina. Wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Minapa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten ya, misalnya sampean nono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Pengen mangan sate ono nasi terus pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mbek sate. Tapi dari dokter, wah itu bahaya mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah, jare sing wong fikih halal haram. Wah, sapa jujur mbok pangan halal tak haram.